Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wan nadhira baina yaday sa'ati man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa man ya'sihma faqad ghawa wa nas'alullaha rabbana ayyaj'al lana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu bihi walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Abu Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan nikmatnya, mencurahkan nikmatnya kepada kita, dan kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beramal yang bisa beramal itu menghantarkan akan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, termasuk kita jamaah Masjid Abu Salam ini yang senantiasa istiqomah sungguh-sungguh di dalam ittiba mengikuti risalahnya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas bab yakni hak sesama muslim. Dan hak sesama muslim ini harus kita tunaikan dengan baik, kita harus laksanakan dengan baik. Yang berkaitan dengan hak sesama muslim, yang pertama akan kami sampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan hak sesama muslim. Yang pertama, An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimi ala muslimin sittatun bil ma'ruf yusallimu alaihi idza laqiyahu wa yujibuhu idza da'ahu wa yusammituhu idza atasa wa ya'uduhu idza maridan wa yatba'u janazatahu idza mata wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Dari Ali radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil muslimi ala muslimi sittatun bil ma'ruf. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 yang harus ditunaikan dengan cara yang baik. Hak sesama muslim ada 6 yang harus ditunaikan, yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu yusallimu alaihi idza laqiyahu, mengucapkan salam kepadanya bila bertemu. Kemudian wajibuhu idza da'ahu,
memenuhi undangannya jika mengundang. Wa yusammituhu idza atasa. Kemudian mengucapkan ya hamdulillah atau tasmid kepadanya bila ia bersin. Wa ya'uduhu idza marid. Kemudian menengoknya jika ia sakit. Wa yaqta'u janazatahu idza mata. Kemudian menghantarkan jenazahnya bila ia mati. Kemudian wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Dan senang bila saudara kita mendapatkan sesuatu hal yang kita senangi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak-hak sesama muslim yang disebut dalam hadis ini itu harus kita tunaikan dengan baik. Nah, jika salah satu seorang muslim itu mengucapkan salam kepadanya, maka harus kita jawab. Saat bertemu maka saling aksus salam, saling mengucapkan salam saat bertemu. Nah, jangan saat bertemu kita diam-diam, tapi ucapkanlah salam, kemudian jawablah salam itu. Nah, kemudian memenuhi undangannya, kemudian mengucapkan yarhamukallah saat ada saudara muslim kita yang bersin. Ketika saudara kita muslim itu bersin mengucapkan alhamdulillah, kita menjawab dengan yarhamukallah. Nah, kemudian menengoknya jika yang sakit, jika ada saudara kita yang sakit, maka kita harus menengoknya, kita menjenguknya. Dan alhamdulillah di komunitas Masjid Babus Salam ini, jika ada di antara jamaah yang sakit, maka yang tahu mengabarkannya, dan kemudian kita sama-sama menengoknya. Ini adalah suatu hal yang sangat baik, yang harus kita jaga, harus kita tunaikan. Kemudian saat ada saudara kita yang meninggal, maka kita harus menghantarkannya jenazah itu sampai dimakamkan. Nah, kita bertaziah di rumahnya, kita menghibur keluarganya, kemudian kita ikut menghantarkannya sampai di pemakaman. Kemudian suatu hal yang didapati oleh saudara kita, suatu hal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat itu untuk diri kita pun kita senang. Nah, kalau tetangga kita atau saudara kita mendapatkan rezeki yang kalau juga mendapatkan rezeki seperti halnya itu kita senang. Nah, maka kita harus merasa senang ketika saudara muslim kita mendapatkan hal kenikmatan yang kita senangi, bukan sebaliknya kita merasa sakit hati. Jangan sampai kita ketika ada saudara kita sesama muslim terlebih mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan yang menyenangkan, kita malah susah, kita malah sakit hati. Nah, itu berarti ada masalah di dalam diri kita, ada sesuatu di dalam hati kita yang harus kita perbaiki. Kemudian hadis berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim ala muslim khamsun ruddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wati wa tafmitu adis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5, yakni menjawab salam, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mengucapkan yarhamukallah saat mengetahui ada saudaranya yang bersin. Ini masih nggak jauh berbeda daripada hadis yang pertama. Kemudian yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta
tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabaitum. Afsus salam bainakum. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, sebelum kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan beriman sebelum saling mencintai sesama muslim, sesama saudara seiman. Nah, kemudian awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabaitum. Dan maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai, yakni sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, afsus salam bainakum. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Rasulullah sampaikan tidak akan masuk surga sebelum kita beriman. Nah, yang paling mendasar bahwa setiap amal ibadah kita itu diterima sebagai amal soleh, itu harus ada dasar keimanan. Nah, harus ada dasar keimanan. Kalau tidak ada keimanan, maka amal yang sepertinya itu baik untuk ukuran kita sebagai manusia, maka itu akan sia-sia, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa iman, amal tanpa iman. Nah, kemudian disebutkan kalian tidak akan beriman, tidak akan disebut sebagai seorang beriman, tidak akan masuk dalam kategori orang yang beriman sebelum saling mencintai. Nah, ini adalah satu hal yang menguatkan ukhuwah. Jadi di antara kita sesama muslim harus kuat ukhuwahnya. Sekarang ini berapa hari ini atau 1 minggu ini, bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, nah, sedang ada konflik, ada musibah yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Nah, di dalam hati kita setidaknya harus ada rasa empati, harus ada rasa belas kasihan, harus ada rasa ikut merasakan kesedihannya, harus merasakan kesedihannya. Nah, dan alhamdulillah di tempat-tempat lain di negeri kita banyak yang sudah mengkoordinir untuk mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Mudah-mudahan mungkin nanti di Babu Salam pun juga ada yang mengkoordinir, karena di situ sebagai wujud kecintaan kita sesama muslim. Tidak dikatakan beriman sebelum kita saling mencintai. Nah, kalau ada di dalam diri kita sesama muslim kok tidak saling mencintai, maka dipertanyakan kondisi batiniah kita. Maka kita harus bertanya, apakah diri kita sudah masuk sebagai seorang yang beriman atau belum? Kalau belum, mencintai sesama muslim. Kemudian, maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Nah, supaya kita saling mencintai di antara kita sesama muslim, maka sebarkanlah salam, afsus salam bainakum, maka tebarkanlah salam di antara kita, di antara kalian. Kemudian hadis berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam kau ta'lu. Rasulullah bersabda, sebarkanlah salam supaya kalian menjadi orang yang bermartabat tinggi. Nah, afsus salam itu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan merendahkan kita, tetapi dengan afsus salam maka Allah akan meninggikan martabat kita. Allah akan meninggikan martabat kita. Nah, martabat kita akan menjadi tinggi. Ini dari hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwasanya
dengan Abdus Salam itu, maka martabat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di antara 4 hadis yang kami sampaikan ini bisa menyemangati kita untuk menguatkan ukhuwah, untuk bisa menunaikan hak sesama muslim dengan sebaik-baiknya. Kita tunaikan hak sesama muslim dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus berusaha, jikalau di antara jamaah ini ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam dirinya, maka harus berusaha membersihkannya. Agar apa? Agar ukhuwah di dalam jamaah ini ukhuwah yang sehat, yang senantiasa kita berharap diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis singkat ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kita merasa bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa kita tunaikan sekecil apapun kebaikan itu selain karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa menghindar sekecil apapun dari keburukan itu selain karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka rizqan wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa lafiyata wa husnul khuluq. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah juga mengampuni kegilapan dan kesalahan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.